Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma. Saat ini saya sedang di satu tempat yang kebetulan cukup sejuk, tepatnya di puncak Lorokan. Banyak orang yang salah memahami tentang karma. Kata karma ini bukan hal yang asing, terutama bagi kita yang ada di Indonesia. Karena kata karma ini sudah cukup familiar. Namun orang-orang memahaminya dengan pemahaman yang keliru. Seperti misalkan, kita pasti sering mendengar bahwa ketika seseorang mengalami ketidakberuntungan, lalu sahabat atau orang-orang terdekat akan mengingatkan, kamu kena karma. Atau ketika seseorang melakukan hal-hal yang tidak baik, tindakan-tindakan yang perilaku, tindakan yang merugikan orang, maka akan diingatkan, awas, nanti kamu kena karma. Jadi kata karma ini seringkali diartikan ke hal-hal yang negatif. Ke hal-hal yang negatif. Lalu hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, seringkali dikatakan bahwa ini sudah nasibmu, ini sudah rezekimu, ini sudah keberuntunganmu. Sehingga seakan-akan bahwa ini adalah hal yang berbeda berkaitan dengan perilaku, ini hal yang berbeda. Hal yang baik dan hal yang buruk dalam dalam sebuah perilaku ini dimaknai dengan berbeda. Namun sebenarnya kalau kita mau memahami dengan baik tentang kata karma yang kalau kita pahami secara mendalam, kata karma ini adalah kata-kata dari Sanskerta atau juga dari Pali. Dan merujuk dalam Tripitaka, Buddha menyampaikan tentang pengertian karma. Buddha mengatakan bahwa kehendaklah para biku yang kusebut sebagai karma. Ketika seseorang berkehendak, ia akan melakukan perbuatan melalui ucapan dan tubuh. Perhatikan dalam hal ini, artinya bahwa karma itu bukan hanya hal-hal yang buruk atau tidak menguntungkan, tetapi semua tindakan apapun yang diawali dari kehendak lalu diucapkan, baik itu hal-hal yang baik atau yang tidak baik, atau melalui tubuh berkaitan dengan perilaku baik atau perilaku tidak baik, itu adalah karma. Contoh dalam hal ini, karma yang tidak baik
ketika seseorang punya kehendak jahat, misalkan berupa kemarahan, lalu ia mengutarakan dengan ucapan melalui kata-kata yang kasar, ia telah melakukan yakni karma buruk. Melakukan karma buruk. Terlebih kemudian kehendak pikiran yang tidak baik ini yang didasari dengan kemarahan atau niatan-niatan jahat ini kemudian tercermin dalam perilaku tubuh kekejaman, dalam perilaku tindakan kejam melalui tubuh. Ini juga karma buruk. Kita bisa perhatikan bahwa karma buruk ini betul-betul menghilangkan kebahagiaan. Karena diawali dari niatan jahat. Niatan jahat atau kehendak jahat yang muncul di dalam batin. Perhatikan, ketika kita menghadirkan niatan atau kehendak jahat yang didasari kebencian, apalagi dengan kemarahan, saat itu juga kebahagiaan itu lenyap dalam batin kita. Dan ketika ini terlontar melalui ucapan atau melalui tubuh dalam kekejaman, maka hal ini tentu bukan hanya membuat diri kita menderita, tetapi juga objek atau orang-orang yang ada di sekeliling kita akan ikut menderita karena penderitaan kita. Belum lagi orang akan mencela kita ketika kita memiliki niatan, ucapan, dan perilaku yang kejam. Ucapan yang kasar, perilaku yang kejam, ini akan membuat orang mencela kita. Ini karma buruk yang saat itu juga kita dapatkan. Bagaimana dengan karma baik? Karma baik itu adalah kehendak atau niatan pikiran yang baik. Tentu yang didasari dengan cinta kasih. Misalkan, ketika seseorang memiliki kehendak di dalam menolong atau membantu siapapun yang ada di sampingnya, maka ketika itu kehendak yang baik karena dorongan welas asih, ia kemudian bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak kasar, yang lembut. Dia akan menyampaikan dengan bahasa yang lembut. Dia pun akan memiliki tindakan tubuh yang tentu tidak dengan kekejaman dalam melakukan perilaku, dalam hal ini niatan baik dalam menolong misalkan seperti itu. Atau dalam hal apapun berkaitan dengan kehendak-kehendak pikiran yang didasari dengan ulas asih. Ini adalah karma baik. Kita bisa lihat buah yang didapatkan ketika seseorang memiliki pikiran yang baik, kehendak yang baik, yang didasari dengan ulas asih, dengan cinta kasih, ketenangan, kedamaian. Saat itu dia akan langsung memiliki keadaan batin dengan perasaan yang bahagia. Ucapan pun disampaikan dengan bahagia. Tindakan tubuh pun dilakukan dengan bahagia. Kita bisa melihat dari ekspresi wajahnya yang tercermin dalam senyum yang hadir ketika itu. Dan ini akan mempengaruhi orang-orang sekeliling kita. Ia akan melihat kita dengan bahagia. Inilah sebenarnya yang dikatakan sebagai karma. Sebagai karma. Jadi karma ini bukan hal yang tidak menguntungkan, tetapi hal yang menguntungkan ataupun tidak menguntungkan yang hadir dari kehendak batin
itulah yang disebut sebagai karma. Maka mari Bapak Ibu dan sahabat Dhamma, mulailah saat ini untuk senantiasa memiliki kehendak batin yang didasari welas asih. Kehendak batin yang diliputi cinta kasih. Agar kita bisa menghadirkan perasaan-perasaan bahagia, perasaan yang tenang, perasaan yang damai. Yang tentu ini adalah menjadi harapan kita dalam menjalani hari-hari semasa kita hidup saat ini. Demikian, semoga kita semua senantiasa terberkati kesehatan.